Halo guys, selamat datang di channel aku. Ini merupakan sesi baru di channel aku. Aku akan menceritakan soal cinta, pengkhianatan, dan lain-lain. Dan itu merupakan cerita real. Tonton videonya sampai habis ya. Iya 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 iya. Guys, tiba-tiba aja nih jam 1 pagi aku mau ngerekam video ini. Ini adalah cerita yang tidak pernah bisa aku lupakan sampai saat ini. Ini kejadiannya sekitar tahun 2017, terkait perselingkuhan, pelakor, dan lain-lain. Dan ini kejadiannya padahal udah lama, tapi kalau seandainya aku kayak bengong-bengong menjelang tidur kayak sekarang, kayak tiba-tiba kelintas aja tuh bayangan itu orang. Jadi ini kejadiannya di tahun 2017. Aku ingat itu hari Selasa, tapi aku lupa bulan dan tanggal berapa. Jadi aku tuh setiap hari Selasa itu pasti akan stay di kantor, karena kantorku itu setiap pengacara publik itu dalam seminggu itu diwajibkan untuk stay di kantor untuk menerima konsultasi. Jadi setiap orang kan ada yang datang dan kita harus stay untuk menerima klien itu seminggu sekali. Jadi ceritanya ini di tahun 2017 itu ada perempuan datang. Biasanya kan ketika aku terima konsultasi kan aku memperkenalkan diri dulu kan, kayak halo, selamat datang, perkenalkan, saya Ayu Eza, saya salah satu pengacara publik dari gini 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 gini. Sebelum saya ngasih advice atau pendapat hukum atau solusi hukum atau kira-kira apa yang bisa Mbak lakukan, saya butuh informasi lebih lanjut mengenai duduk perkara Mbak seperti apa, kayak gitu-gitu loh. Terus dia mulai, intinya kayak dia kayak langsung melompat peristiwa lah, kayak Mbak, aku pengen tahu gimana caranya aku ke Amerika, soalnya aku nggak bisa ke Amerika karena aku nggak punya sponsor. Dia bilang kayak gitu. Terus kok tiba-tiba kayak gitu Mbak? Nih Mbak, mohon maaf, Mbak bisa ceritakan dulu nggak kronologinya, misalkan kayak Mbak ke Amerika untuk ngapain, terus daftar paspor gimana, terus kendalanya di mana, aku bilang kayak gitu kan. Terus intinya gini, dia cerita bahwa saya mau nyusulin suami saya Mbak ke Amerika. Suami saya itu kerja di Amerika sebagai resepsionis, udah 3 tahun gak pulang-pulang. Nah aku kan langsung mikir, wah jangan-jangan suaminya korban perdagangan orang kali. Terus kok gak pulang-pulang, nggak. Terus dia juga cerita bahwa suami saya tuh udah lama nggak ngasih kabar. Nah aku bilang, oh ini perdagangan orang. Ternyata nggak gitu guys. Jadi akhirnya si mbaknya itu akhirnya cerita lebih jauh lagi. Dia bilang bahwa akhirnya dia mulai menangis lah. Jadi suami saya tuh selingkuh Mbak, suami saya tuh udah nggak mau nerima telepon dari saya. Dia bilang kayak gitu, pokoknya saya mau ke Amerika, saya mau nyusulin suami saya. Dia ngomong kayak gitu. Baru aku nanya lagi, Mbak tahu dari mana kalau suaminya selingkuh gitu kan Mbak ada di sini, suami ada di sana. Terus dia bilang, enggak, saya itu beberapa bulan yang lalu itu dapat telepon dari perempuan yang aku sebagai jadi suami saya, sebagai pacar suami saya. Terus saya sudah bilang sama perempuan tersebut, tolong tinggalin suami saya. Terus masih perempuannya malah ngomong kayak gini, saya nggak akan ya ninggalin suami kamu, bilang gitu kan, terserah kamu mau cerai mau enggak, saya bahagia. Gue inget banget deh dia ngomong itu, saya bahagia sama suami kamu dan saya nggak akan ngelepasin suami kamu, itu kata si selingkuhannya itu loh. Terus aku ngedengerin dia ngomong, terus dia mulai nangis. Terus itu kan pengakuan dari orang yang diduga selingkuhannya. Bisa jadi aja Mbak bohong, aku bilang kayak gitu kan. Terus aku tanya, nah Mbak sudah konfirmasi belum sama suami? Ada ininya enggak, ada bukti-buktinya enggak, aku bilang kayak gitu kan. Gimana Mbak, suami tuh udah nggak mau nerima telepon dari saya, bahkan handphone saya diblok, dia bilang kayak gitu. Saya pernah coba telepon pakai nomor lain, tapi pas saya bilang, Mbak, Mas ini saya gitu kan, dia kayak nyebutin dirinya, terus teleponnya langsung dimatiin dan nomor yang baru itu diblok juga sama suaminya. Terus oke,
Terus aku bilang kayak gini, Mbak pernah nggak mengkonsultasikan masalah ini ke orang tua? Terus dia bilang, saya pernah datengin mertua saya, mertua which is berarti orang tua dari si suami. Dia bilang bahwa, mah tolongin saya, si ini, dia nyebutin si nama lakinya, si ini tuh selingkuh, udah nggak mau nafkahin saya, udah nggak mau nerima telepon dari saya. Intinya kayak si istrinya tuh ditinggal tanpa dinafkahi, intinya kayak ditinggal gitu aja lah. Terus gimana mbak respon dari mertua, aku bilang kayak gitu kan. Si mertua bilang ya udah itu kan keluarga kamu, terserah kamu aja. Intinya ibu juga nggak bisa ikut campur. Jadi si mertua ngomong kayak gitu. Terus aku bilang oke mbak, yang namanya mertua kan itu orang lain ya. Akhirnya ngomong kayak gitu, mbak pernah nggak konsultasi ke keluarga mbak, ke keluarga kandung, aku bilang kayak gitu kan, ke orang tua, ke kakak atau adik, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang malah aku nggak berani. Kesel nggak lo dengarnya? Aku nggak berani. Kenapa mbak nggak berani? Iya mbak, jadi tuh selama aku menikah sebelumnya tuh si keluarga itu nggak setuju kalau aku nikah sama suamiku. Terus juga ibuku marah besar karena pas aku nikah, jadi intinya kayak orang tuanya itu pernah ngasih rumah, bapaknya ngasih rumah ke anaknya, tapi ternyata rumahnya itu dijual untuk biaya dia nikah sama untuk modal suaminya untuk ke Amerika. Terus aku nggak berani, pasti pasti keluarga aku nggak akan terima aku, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang mbak, yang namanya orang tua ketika ketika anaknya sakit, apalagi itu anak kandung ya, entah itu saudara kandung atau anak kandung, pasti dia akan marah karena kan dia pernah dikecewakan nih sama si mbak, aku bilang kayak gitu. Tapi nggak mungkin ibu itu pasti rela kalau anak itu disia-siakan sama laki-laki lain, aku bilang kayak gitu. Terus di situ mbaknya nangis. Oke, saat itu jujur aku keluar keluar ruangan. Sebenarnya aku sedih ya. Kenapa aku sedih? Karena si mbaknya tuh matanya yang kalau ngomong tuh matanya kedip-kedip begitu. Bukan ini loh ya, bukan cacingan loh ya, mungkin karena saraf atau apa gitu kan. Terus pas aku udah tenang, aku masuk lagi ke ruangan itu, karena kan kita nggak boleh ya nangis di depan klien, karena kan dia harus harus mendapatkan hal yang positif. Terus aduh, aku kok menceritakan ini jadi nangis lagi guys, karena sedih banget saat itu kejadiannya. Terus aku bilang kayak gini, mbak, ini aku hanya komentar menurut hukum yang mungkin mbak bisa renungkan lagi di rumah. Yang pasti kalau mbak mau ke Amerika memang aturannya juga nggak bisa sembarangan mbak. Bahkan kalau mbak yang punya paspor pun, kalau ke Amerika itu lebih ketat, aku bilang gitu, daripada negara-negara lain. Yang pertama gitu. Dan memang kalau kita mau keluar negeri juga dilihat tabungan kita ada berapa, kayak gitu loh. Terus ketika kita ke Amerika, berapa lama, tinggal di mana, keperluannya untuk apa, siapa yang menanggungnya, kayak gitu-gitu loh. Itu kan masih jelas. Jangan sampai ada warga negara kita itu malah jadi pekerja ilegal di negara orang, aku bilang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk masalah pernikahan. Untuk masalah pernikahan, menurutku ini hubungan hubungan rumah tangga mbak itu udah nggak sehat. Mbak udah nggak dinafkahin, terus suami pun juga nggak, bahkan suami pun tuh udah nggak mau kontak-kontakan sama mbak. Itu kan menurutku parah ya. Dia bisa menghubungi selingkuhannya, tapi dia bahkan untuk nanya kabar mbak aja, atau sekedar SMS atau WhatsApp aja, itu enggak, aku bilang kayak gitu. Dan menurutku di sini mbak bisa mengajukan gugatan cerai. Terus dia langsung nangis, langsung marah, aku pokoknya nggak mau cerai, aku nggak mau cerai,
aku cinta banget sama dia bilang kayak gitu kan. Terus aku udah deh biarin dia kayak apa sih, langsung kayak marah-marah, aku cinta, aku nggak mau cerai, aku nggak mau cerai. Di situ aku yang kayak diem aja. Terus aku nanya sama dia, apa yang mbak harapkan sama dia? Enggak, pokoknya aku nggak mau cerai, aku tuh udah keluar modal, aku tuh udah apa namanya meninggalkan keluargaku, aku tuh udah jual rumah, aku tuh harus mulai lagi dari nol. Apa namanya untuk modal dia kerja. Terus aku nanya, di sini mbak cinta atau merasa sudah rugi karena sudah investasi besar-besaran untuk si suami yang tidak bertanggung jawab itu. Terus dia nangis, aku sakit mbak, aku sakit, gimana perasaannya mbak? Apa namanya, aku udah jual rumah, aku memilih apa namanya, aku memilih dia daripada keluargaku untuk menikah sama dia, tapi dia memperlakukanku seperti itu, dia bilang kayak gitu. Terus ya aku cuman diem aja lah dengerin dia ngomong, santai dia ngomong. Terus aku bilang kayak gini, "Eh, Mbak, saya tidak akan menyarankan untuk bercerai karena itu keputusannya dari Mbak, tapi menurut hukumnya seperti ini," aku bilang gitu. Di sini Mbak, kalau menurut hukumnya memang punya hak untuk mengajukan gugatan cerai. Dan Mbak ini sebenarnya adalah sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu kan ngejelasin ya, kekerasan rumah tangga itu nggak hanya bentuknya fisik, misalkan kayak mbak dipukulin, tapi ketika mbak tidak dinafkahi, itu artinya mbak sudah mengalami penelantaran dalam rumah tangga, dan itu pidana kalau dilaporin ke polisi. Aku bilang kayak gitu. Terus nggak, pokoknya aku tetap harus bersama sama mbak, sama mbak, pokoknya aku ingin tetap bersama sama suamiku. Eh, Gimana dong mbak, siapa lagi yang mau sama saya? Saya kan pengen punya anak. Terus dia bilang, siapa yang mau menerima saya dengan mata saya yang seperti ini? Memang aku lihat sih kedip-kedipnya tuh kayak parah sih guys, bukan yang kedip yang, tapi yang udah gitu-gitu loh, yang apa namanya, dan itu sebelah sebelah dia ngadep, kayak dia di sebelah kiri itu, dia kedut-kedut itu parah gitu deh, cepat. Dan aku pun ngeliatnya memang agak ini ya, agak ganggu sebenarnya ya. Bukan ganggu, apa namanya, sempat ke, akhirnya kita fokus ke matanya kan. Terus dia nangis nangis sesungguhkan. Ya aku pasti kan yang namanya orang ya, melihat orang nangis pasti aku carikan tisu, aku carikan minum. Terus dia tetap, pokoknya aku mau ke Amerika. Terus aku bilang, mbak mau ngapain sih? Gue bilang kayak gitu kan, mbak mau ke Amerika tujuannya nggak jelas, mbak tuh ngejar-ngejar orang yang nggak mau sama mbak dong. Aku bilang kayak gitu, mbak mempertahankan orang yang tidak menginginkan mbak, aku bilang kayak gitu. Terus dia nangis dong, kejar aku pas aku ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, kalau mbak tujuannya adalah ingin bahagia, pengen punya anak, aku bilang kayak gitu, mbak kan ya sebenarnya sih usia dia juga udah nggak muda sih guys. Aku lihat tuh kan di data itu tuh umurnya sudah sekitar 45 atau 47 lah, pokoknya udah 40 hampir 50. Tapi maksudku, dia lebih menghabiskan hidupnya lagi kalau harus mempertahankan pernikahan yang cuma status. Orang suaminya juga udah nggak mau sama dia kan, suami lebih memilih si selingkuhannya itu. Kalau seandainya istrinya masih dinafkahin, mending kalau dinafkahin tuh masih mending. Walaupun menurutku itu juga nggak ini ya, menurutku juga itu kekerasan ya, selingkuh itu menurutku bentuk kekerasan psikologis. Tapi setidaknya perut masih kenyang, dan ini enggak, udah psikisnya dihancurkan, perutnya pun juga nggak diurusin. Terus apalagi yang diharapkan? Aku sampaikan itu juga ke si mbaknya. Aku tuh nggak akan menyarankan untuk bercerai karena apa namanya, aku tahu itu adalah hal yang dibenci oleh agama, tapi itu dihalalkan gitu. Dan aku bilang, terus mbak menderita seperti ini, mbak tidak dinafkahi, diputus komunikasinya, bahkan diblok loh ya. Terus mertuanya pun juga kayak udah angkat tangan, ya mungkin karena mertua kan juga orang lain kan gitu. Terus ya pasti mertuanya kayak ya dia cuma normatif aja, oh saya serahkan ke anak dan lain-lain kayak gitu-gitu. Terus aku bilang, mbak kayak gitu sama aja kali menzolimi diri sendiri, aku bilang kayak gitu. Tapi
apa namanya, itu menurutku. Makanya Mbak, komunikasikan ke keluarga. Keluarga sekecewa apapun, keluarga apa yang dilakukan sama Mbak itu nggak mungkin meninggalkan Mbak, aku bilang kayak gitu. Keluarga tuh pasti ada yang marah, keluarga itu pasti ada aja lah ya yang jahat atau yang kayak syukur-syukurin Mbak, tapi pasti nggak semuanya seperti itu. Dari sekian banyak anggota keluarga pasti ada aja yang satu yang peduli sama Mbak gitu. Lah kalau Mbaknya kayak begini, Mbak sebatang kara, yang ada Mbak nanti bisa stres sendiri. Udah suaminya kayak begitu, Mbak apa namanya memboroskan waktu untuk sedih-sedih seperti itu, kayak gitu-gitulah. Sebenarnya tuh banyak banget guys cerita-cerita soal perselingkuhan, dan yang bikin aku sedih adalah si perempuan-perempuan ini akhirnya bersikap tidak berdaya kayak gitu. Dan kalau aku sih ngelihatnya si istrinya itu, aku nggak tahu ya apakah si istrinya itu benar-benar cinta atau dia merasa nih gue udah investasi lebih nih sama lo sehingga gue mengharapkan hal yang lebih, dan dia kecewa karena si suaminya tidak sesuai ekspektasi dia gitu sih. Nah kalau menurut kalian apa nih pelajaran yang bisa diambil dalam cerita ini? Dan kalau kalian punya cerita-cerita soal perselingkuhan, rumah tangga, dan lain-lain, kalian bisa ikut sharing ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe.